Majapahit. Di tanah Jawa yang subur, di antara gemuruh gunung dan desiran ombak samudera, berdirilah sebuah kerajaan yang megah dan perkasa. Majapahit, sang penguasa Nusantara, dengan panji gula kelapa yang berkibar gagah, menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban. Inilah kisah tentang kejayaan, intrik, dan legenda yang terukir abadi di bumi pertiwi. Ratusan tahun yang lalu, diceritakan di dalam hutan di bumi Nusantara. Seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun, di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Patihku, hari ini matahari bersinar cukup terik. Mari kita beristirahat sejenak di tempat ini. Baik, Baginda. Prajurit sekalian, perjalanan kita hentikan sekejap. Baginda hendak beristirahat. Mari kita beristirahat bersama. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan untuk tempat Raden Wijaya beristirahat. Dan juga ada yang mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya dan untuk yang lainnya. Buah apa yang kau berikan ini? Tentu ini buah yang bisa dimakan, bukan? Baginda, ini ada sedikit buah maja untuk Baginda makan. Oh, terima kasih Patihku. Memang aku sedikit lapar. Raden Wijaya hanya memperhatikan buah maja yang diberikan oleh patihnya dan tak kunjung memakannya. Apakah Baginda tidak menyukai buah maja yang hamba berikan? Bukan begitu Patihku. Buah ini nikmat untuk dimakan jika sudah sedikit tua. Jika dimakan seperti ini, buah ini terasa sangat pahit. Namun, tunggu dulu. Tujuan kita melakukan perjalanan ini adalah untuk mencari lahan untuk kerajaan, bukan? Maaf Baginda, tapi apa hubungannya buah maja yang pahit dengan tujuan perjalanan kita ini? Tiba-tiba di pikiranku terlintas jika kerajaan yang akan kita dirikan ini sudah bisa berdiri dengan tegak dan kokoh. Aku ingin menamai kerajaan ini Kerajaan Majapahit. Ternyata, buah maja tersebut terasa pahit dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama kerajaannya Majapahit. Namun, Sang Mahapati tetap bertanya-tanya akan keputusan Raden Wijaya itu. Apa yang membuat Baginda memilih nama Majapahit untuk nama kerajaan ini? Majapahit. Nama itu kuberikan karena tempat ini yang akan kujadikan lahan untuk kerajaan. Di sini terdapat pohon maja yang terasa pahit. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya, kerajaan berdiri dengan nama Majapahit. Inilah kerajaan yang kita inginkan selama ini. Semoga kerajaan ini menjadi kerajaan yang terbesar dan disegani di Nusantara ini. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembu Sora. Diceritakan, Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai patih-patihku, berjanjilah kalian untuk setia kepadaku. Berbuatlah kalian yang terbaik bagi rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti? Baik Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembu Sora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya padaku. Aku pun sudah tidak sabar untuk merebut tahta dari Raden Wijaya. Benar, aku pun telah siap untuk merebut tahta kerajaan. Ada banyak prajurit yang akan membantu kita dalam pemberontakan ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hei Raden Wijaya, mengapa kau hanya memberiku kedudukan seperti ini? Tak ingatkah kau, dulu kita bersama-sama berjuang untuk mendirikan kerajaan ini? Benar, mengapa kau tak adil seperti ini? Kau memang manusia tak tahu berterima kasih. Raden Wijaya pun terkejut karena teriakan dari salah satu patihnya itu. Apa? Kalian mengaku ikut berjuang untuk kerajaan ini? Kalian jangan mengaku-ngaku seperti itu.
Yang berjuang untuk kerajaan ini adalah para pekerja yang dengan sukarela bersedia membangun kerajaan ini, dan para prajuritku yang membuatnya. Akhirnya, pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan ini adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jaya Nagara yang tidak lain dan tidak bukan adalah putranya sendiri. Wahai rakyatku, aku adalah Jayanagara, Raja Majapahit, pengganti Raden Wijaya ayahku. Hahaha. Baginda, Baginda. Ada apa, Mahapati? Kenapa kau terlihat cemas? Sepertinya keadaan di kerajaan semakin gawat, Baginda. Memangnya ada kejadian apa? Keadaan kulihat baik-baik saja. Kau tidak tahu, Baginda. Banyak penjabat yang ingin mengkhianatimu, Baginda. Mereka harus dihukum mati. Apa? Kalau begitu kau harus segera bertindak. Cepat bereskan mereka semua, Mahapati. Baik, Baginda. Saat masa awal pemerintahan Jayanagara, ia mulai dihasut oleh Mahapatihnya yang licik. Seiring berjalannya waktu, Mahapati terus menghasut Jayanagara. Namun pada akhirnya, Jayanagara sadar akan kesalahannya mempercayai begitu saja pada Sang Mahapati. Niat Sang Mahapati tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merebut tahta kerajaan. Akhirnya, Jayanagara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Setelah dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun, tidak disangka, Jayanagara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanagara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam hari saat semua sudah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanagara. Karena Tabib Tanca sudah tak tahan lagi akan hal itu, ia langsung memutuskan untuk membunuh Jayanagara. Setelah kejadian itu, Jayanagara digantikan oleh sepupunya, yaitu Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuti di tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu, dan berkat pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu sebagai Pati Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahiku gelar Patih Makabumi? Tentu saja engkau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut. Maka aku akan berjanji di hadapan para pembesar kerajaan, aku tidak akan amukti palapa sebelum dapat menundukkan seluruh Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Mahapatiku, kukira usia kiniku sudah cukup dewasa melihat putri dari Sri Baduga Maharaja. Aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda, hamba akan memperjodohkan Baginda dengan Dayah Pitaloka. Namun perjodohan ini kita gunakan sebagai tipu muslihat agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana, apakah Baginda setuju? Baiklah Mahapatiku, kurasa itu ide yang bagus. Kuserahkan urusan itu padamu. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya, ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, yaitu Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Baduga Rajaku, Hayam Wuruk ingin meminang putrimu, namun kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apa kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu.
Dasar kau, jika kau tidak ingin prajuritmu gugur dan terjadi peperangan, lebih baik kau terima penawaran ini. Apa kau mengerti? Tidak, aku akan setia kepada kerajaanku. Aku tidak akan mau menikahi rajamu itu. Jika itu maumu, akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau salah bila tak mau menerima penawaranku, menikahlah dengan rajaku. Aku tetap tidak mau. Aku tak mau hidup bersama rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatanmu. Aku tidak sudi. Aku akan membunuh diriku sebagai tanda aku akan tetap setia pada kerajaanku. Jangan anakku, ayah tidak ingin kau mati. Terimalah perjodohan itu. Ayah rela anakku. Tidak, ayah. Maafkan aku. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya, dan dia Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patiku, terima kasih selama ini kau telah mengabdi pada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah, walaupun kini kau sudah tak menjadi patiku lagi. Saya akan tetap dan selalu berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa kemundurannya. Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Setelah kematian Hayam Wuruk, tahta jatuh kepada Wikramawardhana. Akan tetapi, Brewirabumi tidak setuju akan hal itu. Ia lebih menerima istrinya Wikramawardhana, yaitu Wardani, yang menjadi penerus tahta kebanding Wikramawardhana. Kemarahan Brewirabumi semakin tak terbendung lagi setelah Wikramawardhana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita, yaitu anaknya. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut Perang Parekrek, yang mengakibatkan terbunuhnya Brewirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit, serta timbulnya benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Demikianlah kisah tentang kerajaan Majapahit, sebuah peradaban besar yang pernah berjaya di Nusantara. Meskipun telah berlalu berabad-abad lamanya, semangat juang, keberanian, dan cinta tanah air yang diwariskan oleh para leluhur Majapahit tetap hidup dalam diri kita. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk membangun bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Demikianlah kisah tentang kerajaan Majapahit, sebuah peradaban besar yang pernah berjaya di Nusantara. Meskipun telah berlalu berabad-abad lamanya, semangat juang, keberanian, dan cinta tanah air yang diwariskan oleh para leluhur Majapahit tetap hidup dalam diri kita. Di balik gemerlapnya masa lalu, tersembunyi pelajaran berharga tentang kejayaan dan keberuntuhan. Majapahit mengajarkan kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Namun, nilai-nilai luhur dan semangat juang yang diwariskan oleh para leluhur akan terus hidup dalam sanubari kita, menjadi cahaya penuntun di tengah kegelapan zaman. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk membangun bangsa yang lebih maju dan bermartabat.